Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bertemu lagi dengan saya Surif di acara PW Podcast DW. Ya, seperti kemarin kita ini kan sudah mendekati bulan Ramadan. Kemarin kita bahas dengan narasumber kita Ustadz Sufyan Arif tentang bagaimana sih umat muslim itu menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kalau sekarang itu kita akan membahas tentang tradisi yang biasanya dilakukan masyarakat sebelum Ramadan datang, seperti megengan atau ziarah kubur ke makam leluhur. Terus ada lagi biasanya kalau kita dulu itu keramas gitu ya, keramas. Sebenarnya tradisi-tradisi seperti itu apa sih anggapan ulama, hukumnya seperti apa? Nah, kita lagi-lagi bersama narasumber kita Ustadz Sufyan Arif yang menjadi penyuluh agama di KUA Lumajang. Baik, silakan Ustadz dijelaskan dulu. Baik, terima kasih Mas Surif. Pemirsa yang ada di rumah yang dirahmati Allah, masih dalam momen spesial menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bersama kita ya, host yang selalu semangat ya untuk menebarkan kebaikan, Mas Surif. Seperti yang dikatakan tadi, pembahasan kita kali ini adalah tentang beberapa tradisi yang biasanya dilakukan masyarakat sebelum puasa gitu ya, sebelum puasa. Di antaranya adalah mandi gitu, dan megengan atau ziarah kubur. Satu-satu akan kita bahas tentang masalah mandi gitu. Dengan mandi yang sering kita diarahkan oleh kiai-kiai kita dulu, biasanya dilanggar-langgar di musola-musola. Kita sering oleh kiai kita dulu disuruh untuk keramas gitu ya, keramas alias mandi dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Hal ini sebenarnya saya bacakan saja, ada beberapa referensi yang bisa kita gunakan, bahwasannya mandi di bulan Ramadan itu adalah sunnah gitu ya. Mandi di bulan Ramadan hukumnya sunnah. Hal ini dijelaskan dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, karya Syekh Ibrahim Al-Bajuri, menjelaskan terkait kesunahan mandi di malam Ramadan. Sebenarnya ini di malam Ramadannya, di setiap malamnya, bukan hanya khusus ketika awal Ramadan, tapi setiap malam Ramadan kita disunahkan untuk mandi dengan redaksi seperti ini: wa baqiyatul irsali al-masnunati madhuratun fil mutawwalat minha al-ghuslu lidukhulil madinah asy-syarifah ila anqal walikulli lailatin min Ramadan wa qayyadahu al-adru'i bima yahdurul jama'ata wal mu'tamadu adamu taqyidi bidzalik. Artinya seperti ini. Ini dalam kitab yang sering digunakan di pesantren-pesantren ya, dikarang oleh ulama fikih, bahwasannya artinya begini, dan sisa di antara sisa atau mandi-mandi yang lain yang disunahkan itu disebutkan di kitab-kitab yang lebih besar, antara lain adalah mandi karena hendak memasuki kota Madinah, dan disebutkan juga dan setiap malam di bulan Ramadan itu juga sunnah. Meskipun di sini Imam Al-Adru'i hanya membatasi pada orang yang hendak menghadiri berjamaah, jadi setiap mau berjamaah itu sunnah gitu ya. Sementara menurut pendapat yang kuat tidak ada pembatasan dalam hal itu. Artinya terlepas dari beberapa khilaf ulama, ada referensi yang bisa kita gunakan bahwasannya mandi di bulan Ramadan itu hukumnya sunnah setiap malam. Nah, kalau terkait awal malam ini ya itu adalah ekspresi gitu ya, ekspresi untuk mengungkapkan apa ya, kegembiraan kita, sukacita kita atas datangnya bulan yang penuh rahmat gitu. Untuk niatnya sendiri, kalau bahasa Arabnya begini, nawaitu ada al-ghusli al-masnuni li fi hadhil lailati min ramadhana lillahi ta'ala. Atau kalau Jawanya atau bahasa Indonesia begini, saya niat mandi sunnah di malam ini
pada bulan Ramadan gitu aja. Saya niat mandi malam ini di bulan Ramadan gitu. Insya Allah ini sunnah. Kalau membahas tentang awal Ramadan itu yaitu ekspresi kegembiraan, apa salahnya mengekspresikan kegembiraan? Hal ini juga ada sangkut pautnya tentang ekspresi kegembiraan itu tentang sebuah tradisi megengan ziarah kubur yang dilakukan oleh masyarakat. Itu seperti apa sih sebenarnya hukum seperti itu? Para ulama tidak mempermasalahkan hal ini sebenarnya ya. Hal ini kami seperti halnya hadis yang disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasai, bahwasannya Rasulullah itu mengekspresikan kegembiraannya tentang datangnya bulan Ramadan dengan menghabarkan, memberi kabar gembira kepada para sahabat perihal datangnya bulan suci ini. Di sebuah hadis seperti ini bunyinya, waqad kana sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu biqudumi Ramadan kama akhrajahu Imam Ahmad wan Nasa'i an Abi Hurairah wa labduhu lahu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu biqudumi Ramadan biqauli qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak kutiba alaikum siyamuhu tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallaku fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr man haruma khairaha faqad harumal khairal katsira. Artinya bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu memberikan kabar gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan dengan cara Nabi Muhammad memberikan sebuah khabar, memberikan kabar kepada para sahabat, qad ja'akum, telah datang, sungguh akan datang bulan Ramadan syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah, yang di situ kutiba alaikum syiyamuh, di situ diwajibkan puasa, di situ abwabus sama, artinya rahmat-rahmat Allah diturunkan, abwabul jahim tughlaqu, artinya pintu-pintu neraka ditutup, wa tughallu fihi syayatin, setan-setan dikurung, dibelenggu, dan di dalamnya ada lailatun khairun min alfi syahr, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itu adalah ekspresi Rasulullah. Oleh karena itu bahwasannya tahniah, merayakan dengan perayaan yang di situ tidak melanggar syariat, menurut hadis tersebut secara makna qala ba'dul ulama hadzal haditsu aslun fi tahniatin nas ba'dhum ba'dhu bi syahri Ramadan. Hadis ini menurut ulama adalah sebuah dasar untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, yakni tahniah, perayaan masyarakat dengan masyarakat yang lain dengan di syahri Ramadan, datangnya bulan Ramadan. Artinya perayaan-perayaan seperti itu tidak masalah gitu ya, selama perayaan itu tidak melanggar syariat. Seperti megengan ini kan ziarah kubur. Ketika ziarah itu antara lain melakukan zikir, membaca Al-Quran, surah Yasin, surah Al-Ikhlas, mendoakan ahli kubur kita yang telah meninggal dan lain sebagainya. Itu apa salahnya? Ya kan di dalamnya ada zikir, ada kalimat-kalimat thayyibah, membersihkan makam, an-nadhafatu minal iman lah. Praktik semacam itu yang biasanya dikenal dengan megengan, yang biasanya dilakukan di Aceh, Jawa, orang-orang Melayu, dan di belahan bumi Nusantara ini, itu adalah hal-hal yang baik gitu ya. Karena di dalamnya itu memuat hal-hal yang baik, itu tahniah atau menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Meskipun ya sebagian ulama dengan tahniah itu ya, tahniah dengan salah satu bulan itu, kata ulama ada yang mengatakan itu la sunnatun wala bid'atun. Nah, itu cuma dikatakan mubah gitu ya. Jadi janganlah kita mengatakan itu bid'ah mungkarah, itu sesuatu yang mulia karena dibacakan, dilakukan hal-hal yang baik di dalamnya. Ya mudah-mudahan perayaan
menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini lebih bermakna gitu ya. Kita ziarah kubur lebih mengingat mati, sehingga ketika Ramadan kita bisa meningkatkan amal kita dan juga mengurangi keburukan-keburukan kita. Itu harapan terbesar. Baik, terima kasih.